Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nina Maida, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Negeri Jakarta dengan NIM 2005725327112. Asal sekolah SDN Ligarmanah, Kecamatan Tambakdahan, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Sudah kita belajar, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan mudahkanlah cara memahaminya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bersama-sama untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Yang disebutkan namanya harap angkat tangan dan bilang hadir yang jelas suaranya ya. Siap? Aldan Nur Hidayat. Hadir. Atikah Balkis. Hadir. Alhamdulillah semuanya hadir. Oke, siap? Ya. Tepuk konsentrasi. Aku konsentrasi karena aku ingin tahu. Guruku yang bicara, aku yang mendengarkan. Siap. Gimana ya burung bisa berpindah tempat? Ada yang tahu cara burung berpindah tempat? Susi? Berjalan. Selain berjalan, bagaimana cara burung berpindah tempat? Najwa? Terbang. Terbang. Selain terbang bisa apa lagi? Melompat. Bagus. Beri tepuk tangan yang sudah menjawab. Selanjutnya, apa yang digunakan burung untuk bergerak? Ya, sayap. Selain sayap, pakai apa lagi? Kaki, betul. Tepuk tangan untuk yang sudah menjawab. Sekarang pertanyaan ibu, apakah kita sebagai manusia bisa menirukan semua gerakan binatang? Tidak bisa. Apakah kita bisa meniru burung? Bisa. Kenapa kita tidak bisa meniru gerakan burung? Siapa yang mau jawab? Nanda? Karena tidak mempunyai sayap. Karena tidak mempunyai sayap. Betul. Binatang yang kita bisa tiru gerakannya? Ada. Binatang apa saja? Dia? Kata. Kanguru, betul. Erlita apa? Kucing, betul. Iya anak-anak. Kita sebagai manusia bisa menirukan gerakan hewan, tetapi tidak semua hewan. Ya, hanya. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang rangka, sendi, dan juga otot. Tujuan pembelajarannya. Coba siapa yang mau membacakan capaian pembelajaran? Capaian belajar satu peserta didik dapat mengidentifikasi organ tubuh yang berkaitan dengan sistem gerak. 2. Peserta didik dapat menjelaskan cara tubuh kita dapat bergerak. Pembelajaran. Tujuan pembelajaran siapa yang mau bacakan? Silahkan Najwa. Tujuan pembelajaran 1. Peserta didik mengenal rangka beserta fungsinya. 2. Peserta didik mendemonstrasikan bagaimana rangka menjalankan fungsinya. Nah, sekarang ibu mau tanya, kenapa ya kita dapat berdiri dengan tegak sekarang? Erlita? Karena mempunyai rangka, betul. Nah, sekarang ibu mau tanya, apa sih yang dimaksud dengan rangka? Nanda? Rangka memberi bentuk pada tubuh. Rangka itu memberi bentuk
Halo teman kece, pernah nggak kalian kepikiran kenapa kita semua bisa bergerak? Kita bisa menulis, membawa barang, berjalan, bahkan melompat karena memiliki alat gerak. Tubuh kita dibentuk oleh banyak rangka atau tulang yang dihubungkan dengan sendi. Pada tulang juga melekat otot. Otot inilah yang menggerakkan tulang sehingga tulang bisa bergerak. Karena itu, tulang berfungsi sebagai alat gerak pasif, seperti tulang pergelangan, telapak, menjadi jari kaki. Otot manusia ada 3 jenis, yaitu otot polos, otot jantung, dan otot lurik. Otot polos berbentuk gelembung dengan ujung runcing yang melekat pada organ pernapasan atau pencernaan. Otot jantung berbentuk silindris dan bercabang yang melekat pada jantung. Otot polos dan otot jantung bekerja di luar kesadaran. Otot yang melekat pada tulang adalah otot lurik. Otot lurik berbentuk silindris dengan pola gelap terang. Otot ini bekerja di bawah kesadaran, artinya tubuh bergerak karena memang kamu yang ingin gerakan. Ketika otot bekerja, Sudah disimak video pembelajarannya? Sekarang Ibu mau menjelaskan sedikit ya. Tadi kalian melihat video pembelajaran tentang rangka, otot, dan sendi. Oke, otot, rangka, dan sendi itu sangat berperan ya di dalam tubuh kita atau yang kita miliki. Kita bisa bergerak, kita bisa berjalan, kita bisa menengok, kita bisa mengangkat tangan, menekuk kaki akan terhambat. Jadi antara rangka, sendi, otot itu sangat berpengaruh pada gerakan kita. Sekarang siapa yang mau bertanya tentang video pembelajaran yang tadi? Ada yang ditanyakan? Ya, Susi? apakah otot hanya menempel pada tulang saja? Nah, apakah otot hanya menempel pada tulang saja? Jawabannya tidak, ya, tidak. Otot bukan hanya terdapat di tulang, tapi terdapat juga di organ yang lainnya. Contohnya apa? Ada yang namanya otot jantung. Otot jantung itu hanya berada di jantung, tidak ada di organ yang lain. Jadi otot jantung itu bekerja atas otomatis ya, tanpa kalian suruh, tanpa disadari, otot jantung akan bekerja terus-menerus memompa darah. Ya, tubuh kita terdiri dari rangka, mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki. Rangkanya ada apa aja sih? Ada rangka. Yang bagian atas ada apa aja? Tengkorak. Yang di tengah rangka apa? Badan. Terus ada juga anggota gerak bawah yaitu kaki. Ada juga anggota gerak atas namanya apa? Tangan. Ya, otot ada 3 ya. Otot apa aja? Otot polos. Kemudian ada otot jantung. Ada lagi satu lagi otot lurik. Ya, betul ya. Setelah itu ada juga peran satu lagi yang belum disebutkan ya. Namanya peran dari saraf. Oke, saraf. Apa sih Bu fungsinya saraf? Saraf juga berfungsi. Fungsinya adalah memerintahkan tubuh kita untuk bergerak. Siapa yang memerintahkannya? Otak. Contohnya, ketika kita merasa dingin, dingin sekali ya, misalnya dingin, otomatis kita akan mengerutkan badan dingin. Kemudian otak merespon dengan memberikan perintah kepada saraf untuk mengambil jaket, maka kaki kita akan berjalan. Contohnya seperti itu ya. Ibu akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok. Kelompok yang pertama, kelompok yang mana yang mau jadi kelompok pertama? Ini kelompok pertama, kelompok kedua, dan kelompok ketiga. Nah, hari ini kita akan membuat replika rangka manusia. Oke? Ibu bagikan dulu LKPD-nya ya, supaya kalian bisa membaca. Tidak terbang. Permisi ya. Ini untuk nanti masih sama.
santai, ada yang kerja. Jadi kalau adalah setelah ibu bagikan, tugas kalian adalah membuat replika rangka manusia, mulai dari tengkorak, badan, anggota gerak atas yaitu lengan, dan anggota gerak bawah. Silahkan dibagi-bagi tugasnya, siapa yang menggunting, siapa yang melubangi, siapa yang mengikat, ya, siapa yang mengikat, siapa yang mengelem, dan juga ini dikerjakan, ya. Ininya digunting dulu. Kalau kurang boleh nanti ibu kasihin lagi satu, ya. Yang bagian tangan siapa? Nanti ini juga sama digunting biar semuanya kerja, ya. Pembagian tugasnya harus adil. Yang nempelin bagian ini siapa? Badan. Kurang kena angin. Digunting dulu nih, dipisah-pisahin dulu ini. Biar ini bagian siapa yang tangan? Di tangan bagian mana? Sampahnya di itu ya, kumpulin ya, nggak terbang. Dikumpulin sampahnya. Satu orang ambil satu. Yang atas ini. Ini udah dilubangin dulu. Lubangin satu. Ambil satu-satu, satu orang. Udah bagian nggak? Nali nggak? Kaki bagian.
besar. Kalau ini ya susah masukin benang, benangnya digunting dulu ya. Ini tinggal dimasukin. Tarik ya. Sok, tinggal ditali aja. Tinggal ditali. Oke, ini ditali. Sudah? Kalau kepanjangan, itunya benangnya digunting ya, biar rapi. Ini sampahnya di. Siapa yang mau duluan? Kelompok 1 dulu. Tolong yang ada di atas mejanya dirapikan lagi ya. Yang tidak terpakainya, yang mau dipresentasikan disiapkan dulu. Oke, dari kelompok pertama dulu ya. Mana kelompok pertama? Ayo yang kelompok pertama. Silahkan Said maju. Ini dipegang. Berdiri ayo. Lihatnya ke sana ya, biar teman-temannya melihat. Jangan terlalu ke belakang, Oke. So, silahkan. Silahkan Said, dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan kerangka bagian tengkorak. Kerangka bagian tengkorak terdiri dari Yang pertama apa Said? Ada apa aja? Nama di tulang tengkorak. baji, Tulang baji. Kemudian Tulang pipi, tulang Pipis. hidung. Oke, selain itu ada lagi tambahan? Apalagi selain yang tadi sudah disebutkan? Ada bagian apa lagi? Ada bagian? rahang atas, Ada rahang atas. Kemudian ada apa lagi? Yang kencang suaranya biar teman-temannya melihat. tulang bawah, Tulang rahang Bawah. bawah. Terus ada apa lagi? Tulang. Yang di sini apa namanya? Tulang apa? Tulang ubun-ubun. Ya, itu dia. Ini penampilan dari kelompok 1 menjelaskan tentang rangka bagian kepala atau tengkorak ya. Ada yang mau ditanyakan tidak? Ya Susi silakan. apa fungsi tulang tengkorak? Oke, ada pertanyaan dari kelompok 2 untuk kelompok 1. Dari Susi, apa fungsi dari tulang tengkorak? Silakan mau dijawab sama siapa? Sama Najwa. Apa Najwa fungsinya? Untuk melindungi otak. Nah, untuk melindungi otak. Silahkan duduk. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, sekarang kita lanjut ke kelompok 2. Mana kelompok 2? Silakan. Coba geser ke sini. Ke sini. Oke. Sok, silakan. Suaranya yang kencang ya, Sus. Silakan Susi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang rangka manusia bagian badan yang terdiri dari Yang pertama, ada apa? Tulang rusuk. Selanjutnya, tulang dada, dan tulang kemaluan. dan tulang kemaluan. Nah, tulang badan itu yang di tengah ya. Oke, tadi sudah disebutkan satu-satu bagian tulang yang ada di badan. Sekarang, apa? Ada yang mau ditanyakan untuk kelompok 2? Ya, Sahdi silahkan pertanyaannya. Organ apa yang ditutupi oleh tulang dada? Organ apa yang dilindungi oleh tulang dada? Silakan, siapa yang mau menjawab?
tulang paha, tulang lutut, tulang telinga, tulang betis, dan tulang jari kaki. dan tulang jari kaki. Ada juga tulang pergelangan kaki ya. Nah, itu tadi sudah disebutkan rangka gerak bagian bawah. Terus Ibu tambahkan ya, rangka gerak bagian atas terdiri dari tangan. Tangan ada tulang lengan atas ya. Kemudian ada tulang lengan bawah, kemudian ada jari-jari. Sekarang apa? Ada yang ditanyakan untuk kelompok 3? Ada pertanyaan untuk kelompok 3? Pertanyaan untuk kelompok 3? Apa pertanyaan untuk kelompok 3? Pertanyaan untuk kelompok 3 tentang gerak anggota gerak bawah. Ada yang ditanyakan tidak? Oke, sekarang tidak ada yang ditanyakan. Kalau tidak ada yang ditanyakan, berarti Ibu yang beri pertanyaan untuk kelompok 3 ya. Kelompok 3, alat gerak bagian bawah yang ada sendi engselnya bagian mana? Pergelangan kaki. Pergelangan kaki. Oke, betul. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan duduk. Oke. Konsentrasikan ke depan. Ibu ucapkan terima kasih ya. Sekarang selanjutnya kita akan mengerjakan soal evaluasi. Dibaca dulu ya, jangan langsung diisi. Dikasih nama dulu, kemudian dibaca soalnya. Jangan buru-buru. Dibaca dengan teliti. Kami bawakan ulang sekali lagi. Apa itu rangka? Rangka merupakan alat gerak yang berfungsi menyangga atau memberi bentuk pada tubuh sehingga dapat berdiri tegak. Kemudian otot. Otot merupakan anggota gerak aktif karena mampu berkontraksi dan menghasilkan gerak tubuh. Kemudian ada sendi. Siapa yang mau bacakan sendi? Najwa, coba bacakan dengan lantang Najwa. Sendi merupakan penghubung antar tulang yang berfungsi agar gerak tubuh menjadi luasa dan atau tidak kaku. Oke, itulah tadi ya kesimpulannya rangka, otot, dan juga sendi. Otot, rangka, dan sendi berperan dalam yang mengatur gerak tubuh kita. Kita bisa berjalan, kita bisa berlari, kita bisa melompat. Itu karena peran dari rangka, otot, dan sendi. Satu lagi, saraf ya. Saraf juga berperan. Kalau diibaratkan saraf itu seperti kabel panjang yang ada di tubuh kita. Ibu ingin menyampaikan beberapa hal. Kalian sebagai anak-anak bangsa yang masa depannya masih panjang ya, pertumbuhannya masih berkembang. Kalian, Ibu harap memiliki cita-cita yang setinggi-tingginya. Tolong diusahakan dari sekarang ya, entah itu belajar, berdoa, tolong diusahakan sedini mungkin, sekecil mungkin. Kalau kalian contohnya mau jadi tentara atau mau jadi polisi, mau jadi dokter, diusahakannya dari sekarang. Gimana caranya? Dengan belajar, kemudian berdoa ya. Jangan lupa, mimpi itu gratis anak-anak ya.
karena mimpi itu gratis, pilihlah mimpi yang paling mahal. Silahkan pilih mimpi yang paling mahal, karena mimpi itu gratis ya. Kalau mimpi jangan setengah-setengah, jangan yang murah-murah, mimpinya yang mahal-mahal, tidak apa-apa ya, karena mimpi itu gratis ya. Sebelum menutup pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Oke, siap? Semuanya sudah dirapihkan, pulpen dan lain-lain. Oke, silahkan dirapihkan dulu ya sebelum kita berdoa. Oke, sudah siap? Sebelum berdoa, Ibu ingin mendengar semangatnya dulu. Ibu ingin mendengar semangatnya dulu. Oke? Tepuk semangat masih bisa? Oke, tepuk semangat. Sekali lagi, tepuk semangat. Oke, alhamdulillah. Nanda silahkan pimpin doa ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadbir. Wa arsala 'alaihim tayran ababil. Tarmihim bi jawratin min sijil. Faj'alahum ka'asfin ma'kul. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Silahkan, Nanda duduk dulu. Semuanya tasnya sudah dipakai, sudah siap? Barisan yang paling rapi akan Ibu panggil duluan. Siap? Silahkan barisannya Nanda. Hati-hati di jalan. Kemudian barisannya Najwa.